Halo semuanya, selamat datang di videonya Siska. Jadi karena banyaknya pertanyaan mengenai jenjang pendidikan perawat, baik itu di kolom komentar YouTube ataupun di DM Instagram aku, so di video kali ini aku mau jelasin nih perbedaan antara D3, D4, dan S1 keperawatan. Masih banyak ternyata teman-teman ataupun calon mahasiswa yang tertarik untuk ambil jurusan keperawatan, tapi masih bingung nih mau pilih jenjang pendidikan yang mana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita simak. Ini dia penjelasannya. Bagi teman-teman yang udah kelas 3 SMA ataupun SMK yang berminat untuk mengambil jurusan perawat setelah lulus nanti, kalian pasti bingung nih mau ngambil yang D3 atau S1. Kalau D3 masa pendidikannya cepet, tapi katanya kalau S1 lebih bagus. Tapi kok lama ya 4 tahun? Belum lagi nanti ditambah 1 tahun buat profesi. Waduh, totalnya jadi 5 tahun. Lama banget. Nah, terus ini malah katanya ada D4 lagi. Katanya sama kayak S1, tapi kok gelarnya beda. Aduh, bingung. Yang pertama, Diploma 3. Nah, jadi gini teman-teman. D3 atau Diploma 3, karena disebut diploma udah jelas pendidikannya adalah pendidikan vokasi. Tapi apa sih vokasi itu? Jadi, pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan terhadap keahlian terapan tertentu. Nah, perawat dengan pendidikan D3 dibekali ilmu selama pendidikan berupa keterampilan dalam merawat pasien, dan juga kemampuan untuk melakukan berbagai macam prosedur. Masa pendidikannya pun juga hanya ditempuh selama 3 tahun, dan memiliki presentasi praktik yang jauh lebih banyak. Tapi perawat D3 tetap dapat materi teori Triska walaupun hanya secara umum. Di akhir masa pendidikan D3 nanti akan ada penugasan, yaitu KTI ataupun karya tulis ilmiah. Nah, singkatnya, di sini kalian akan memantau pasien yang dalam kondisi sakit, lalu menerapkan asuhan keperawatan yang sesuai hingga pasien sembuh ataupun menunjukkan tanda adanya perbaikan kesehatan. Saat bekerja nanti, perawat dengan pendidikan D3 akan menjadi perawat pelaksana yang akan lebih fokus pada tindakan prosedural. Perawat D3 juga bisa melanjutkan ke jenjang sarjana melalui pendidikan ahli jenjang yang sudah disediakan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jadi, walaupun kerja, kalian juga bisa sambil kuliah. Dan perawat D3 yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 keperawatan, maka dia hanya butuh waktu 2 semester atau 1 tahun untuk belajar ilmu teoritisnya. Dan selanjutnya tetap disarankan untuk melanjutkan pendidikan ke profesi nurse. Yang kedua, Diploma 4. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih terdengar asing ya untuk lulusan yang satu ini. Kalau kuliahnya sama-sama 4 tahun, terus apa bedanya sama S1? Setara dengan S1 tapi nggak sama. Nantinya, alumni program D4 keperawatan akan bergelar Sarjana Terapan Keperawatan. Berdasarkan pada SK Dirjen Dikti tahun 1997 dan sudah ada sejak tahun 1998, program D4 sendiri masih menjadi perdebatan karena nggak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, singkatnya kayak gini nih. Aturan perundang-undangan bahwa pendidikan keperawatan terdiri dari 3 tahapan saja, yaitu D3, S1, dan profesi, menjadikan perdebatan di beberapa kalangan mengenai program studi D4, sehingga tidak sedikit juga perawat dengan tingkat pendidikan D4 yang merasa dianaktirikan. Nah, kalau pendidikan vokasi berada di program D3 dan pendidikan akademik berada di program S1 keperawatan, terus di mana dong posisi D4 keperawatan? Gini. Seiring berjalannya waktu dan setelah melalui masa yang panjang, saat ini status D4 sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan presiden, dan juga peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Lanjut, ini adalah isi dari peraturan yang udah aku sebutin tadi. Kalau kalian mau baca, jangan lupa pause dulu ya. Namanya durasi pendidikan pada program D4 yang selama 4 tahun dengan presentasi 40% teori dan 60% praktek, alumni D4 bisa langsung bekerja tanpa harus mengikuti pendidikan profesi. Yang mana pendidikan profesi diwajibkan untuk alumni S1. Bahkan alumni D4 ini dinilai jauh lebih cekatan dan terampil loh. Gimana enggak, selama 8 semester perkuliahannya, program D4 lebih berfokus pada praktek. Tapi, di masa kerja nanti jika pihak rumah sakit mengharuskan untuk melanjutkan studi ke profesi nurse, tetap harus dilakukan ya, sebagai upaya penyetaraan pendidikan dan upgrade ilmu pengetahuan. Yang ketiga, S1 keperawatan. Program pendidikan S1 keperawatan ini jauh lebih berfokus pada materi teoritis untuk membangun jiwa critical thinking, agar lulusannya mampu mendiagnosa asuhan keperawatan pada pasien, serta mengetahui hal dasar mengenai apa, bagaimana, mengapa dilakukannya suatu prosedur.
Eits, jangan salah. Meskipun persentase teorinya lebih banyak yakni 60% dibanding praktek yakni 40%, mahasiswa S1 juga tetap praktek di rumah sakit kok, dengan durasi kurang lebih 2 minggu di setiap mata kuliahnya, yang tentunya disertai dengan penugasan asuhan keperawatan. Perbedaan orientasi pendidikan pada S1 yang berbasis keilmuan, sedangkan D3 dan D4 berbasis keterampilan ataupun skill inilah yang menjadikan lulusan S1 wajib melanjutkan pendidikannya ke program profesi nurse jika ingin bekerja di rumah sakit. Karena pada dasarnya, ilmu teoritis saja itu nggak cukup untuk membentuk perawat yang profesional. Tetap dibutuhkan pengalaman praktik yang lebih dalam untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari. Yang keempat, profesi nurse. Tujuan dari program ini adalah untuk menyiapkan peserta didiknya agar mampu melaksanakan fungsi dan perannya sebagai nurse. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, bahwa program pendidikan profesional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan juga memperkaya kebudayaan nasional. Jadi program profesi nurse ini merupakan program lanjutan dari tahap akademik untuk kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 maupun sarjana terapan. Untuk penerapan pendidikannya, mahasiswa nanti akan dituntut untuk melakukan praktek lapangan dan juga menerapkan critical thinking, sehingga ilmu-ilmu yang sudah didapat sebelumnya bisa diimplementasikan dalam praktek nyata. Dan pendidikan yang berlangsung selama 1 tahun ini didominasi oleh praktek lapangan. Mantep nggak tuh? Teorinya udah dapat, prakteknya makin matang pula. Waduh, bingung pilih yang mana dong? Yap, jadi kesimpulannya kalian cukup pilih nih mana yang lebih efisien baik dari segi dana, waktu, dan pencapaian yang akan didapat. Baik D3, D4, S1 semuanya itu sama-sama bagus kok. Malah tiap jenjang akan tetap menjadi target pasti dalam dunia perawat untuk menciptakan perawat yang profesional dengan pendidikan yang setara. So, pilihlah dengan bijak di jenjang pendidikan mana kamu mau memulai. Karena tiap jenjang punya keunggulannya sendiri-sendiri. Tapi tetap, dunia kerja tidak hanya akan menilai kamu dari skill, melainkan juga dari attitude, gestur, profesionalitas kamu dalam bekerja, dan juga kemampuan berkomunikasi. Dan satu lagi, mental yang kuat alias mental baja. Karena di dunia kerja nanti akan banyak sekali pressure yang kamu dapat. Pressure dari atasan, pressure dari teman sejawat, dan juga pressure dari pekerjaan kamu sendiri. Jadi siap-siap ya. Oke, seru banget ya topik kali ini. Buat kalian yang mau tanya ataupun mau konsultasi secara langsung ke aku tentang dunia perawat, bisa nih langsung aja tulis di kolom komentar di bawah atau chat di Instagram aku. Pasti aku bales kok, nggak usah khawatir. Oh ya, kalau kalian ada ide atau mau request topik lainnya untuk aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Biar makin banyak yang tahu video ini dan aku makin semangat bikin kontennya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Stay happy, stay healthy. Bye-bye.